Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Novidiayasa dari 5A SDM Non-Reguler Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari mata kuliah Manajemen Kewirausahaan. Dilihat dari soal nomor 3 di sini, strategi dan adu kreatif wirausaha muda dapat bertahan di tengah COVID-19 dan jejaring wirausaha muda jadi penyelamat selama pandemi. Di sini, para pengusaha muda memiliki strategi bertahan di tengah pandemi corona. Penjualan yang tergerus selama pembatasan sosial berskala besar membuat mereka harus lebih kreatif mempertahankan bisnisnya. Salah satu COM mengatakan, sebelum pandemi sebanyak 70% dari total pendapatan berasal dari penjualan di gerai. Dengan adanya PSBB, seluruh bisnis bergantung pada layanan antar. Ia juga sempat mengalami penurunan hingga 50% dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 pada Mei lalu. Untuk mempertahankan penjualan, ia membuat penyesuaian bisnis dengan membuat ide pokok baru. Ide tersebut tercetus dari hasil diskusi bersama dengan pengusaha. Sebagian besar pengusaha tersebut juga melakukan transisi pada konsumsi rumahan. Seiring dengan hal tersebut, penjualannya mulai dari pesan antar memiliki porsi 50%. Selebihnya, penjualannya didukung oleh penjualan di toko. CEO foundernya mengatakan pandemi COVID-19 turut berdampak pada resort atau villa dan kemah selancar di Krui Lampung. Sebelum pandemi, okupansi diisi 90% warga asing, terutama dari negara Australia. Saat pandemi, tingkat keterisian hunian hanya mencapai 20% dari total kapasitas hunian pada bulan Maret dan April. Meskipun begitu, pihaknya telah menyusun strategi untuk bertahan di tengah pandemi ini. Hal ini dilakukan dengan mengubah target pasar dari wisatawan mancanegara menjadi wisatawan lokal. Ia juga mengubah paket wisatawan selancar menjadi paket yang diminati oleh warga lokal. Transisi target pasar ini telah dimulai sejak Mei lalu. Seiring dengan hal tersebut, okupansi di Krui meningkat kisaran 50-60%. CEO Citibank Bahtara Sianturi mengatakan bahwa pemuda memiliki peran dalam mendorong pengembangan yang berkelanjutan di Indonesia sebab 70% ekonomi Indonesia dikuasai bisnis kecil yang digerakkan oleh anak muda. Generasi muda membawa kreativitas sifatnya destruktif namun inovatif. Hal tersebut terbukti dari menjamurnya startup di Indonesia pada tahun 2019. Lebih dari 1.300 startup tumbuh. 5 diantaranya telah menjadi unicorn di Asia Tenggara, yaitu perusahaan rintisan atau startup yang memiliki nilai valuasi lebih dari 1 miliar. Oleh karena itu, Citi Foundation bergabung dengan United Nations Development Program atau UNDP. Banyak dari kita para wirausaha muda memanfaatkan jaringan, diantaranya merekan untuk saling membantu dan bertahan di tengah COVID-19. Jejaring wirausaha muda saat pandemi COVID-19 membuat banyak UMKM yang digawangi wirausaha muda mengalami kesulitan untuk sekedar bertahan. Banyak dari mereka belum tentu mendapatkan bantuan. Memanfaatkan jejaring antar wirausaha pun menjadi solusinya. Hampir 80% wirausaha muda melaporkan bahwa mengalami penurunan akibat COVID-19, diantaranya dampak negatif pada bisnis mereka ialah 33% penurunan yang sangat signifikan, 21% berhenti total, 24% sedikit penurunan, sisanya 9% dampak positif dan 13% tidak terdampak sama sekali. Kemudian ada 91% itu pengusaha tidak menyadari adanya dukungan yang tersedia dari berbagai sektor seperti LSM, NGO, pemerintah ataupun sektor swasta. Kemudian sisanya 84% para wirausaha muda memilih untuk terhubung dalam jaringan wirausaha untuk saling membantu dan bertahan. Pandemi COVID-19 membuat dampak ke berbagai sektor usaha, termasuk usaha UMKM. Tak pandang usia, pelaku UMKM digawangi wirausaha muda turut mengalami kesulitan untuk sekedar bertahan. Virus corona berpengaruh bagi kegiatan wirausaha muda dan bagaimana mereka menyikapinya. Dari 756 responden yang terlibat, 21% mengaku bisnisnya harus berhenti total akibat COVID-19. Sementara lebih dari setengahnya mengaku mengalami penurunan pendapatan mencapai 81% atau lebih. Parahnya lagi, hampir semua wirausaha muda sampai 91% tersebut tidak menyadari adanya dukungan dari pihak eksternal baik itu LSM, pihak swasta maupun pemerintah.
Kebanyakan dari mereka memanfaatkan jejaring di antara wirausahawan muda untuk membangun kemitraan antara pemasok dan distributor untuk mengatasi beragam permasalahan yang dihadapi. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM kelimpungan menjalani bisnis yang terhambat, bahkan mungkin tidak bakal selamat. Di sini ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan fokus pada kebutuhan konsumen, kemudian terus berinovasi dan berkreasi baik di level produk maupun servis sesuai dengan perubahan preferensi dan perilaku konsumen. Kemudian UMKM tidak boleh cepat berpuas diri karena persaingan akan makin keras. Terus ada persiapkan generasi berikutnya untuk menjadi pemimpin UMKM masa depan yang lebih tangguh. Jaga hubungan baik timbal balik dengan vendor, supplier, dan distributor. Yang ketujuh ada berhimpun dalam organisasi UMKM sebagai sarana pengembangan jejaring dan bisnis. Yang terakhir ada berkolaborasi dengan perbankan sebagai mitra strategis untuk sumber pembiayaan informasi dan pendampingan pengembangan usaha. Oke, di sini agar tidak terhambat dan selamat melalui pandemi COVID-19 ini, jurus pertama adalah kreativitas dan inovasi. Inilah yang akan menjadi kunci dalam menghadapi wabah COVID-19. UMKM harus memahami bahwa durasi pandemi COVID-19 tidak dapat diduga secara pasti. Untuk itu tidak perlu panik dan segera lakukan tindakan penyesuaian. Yang kedua, memastikan cash flow terjaga dengan sehat. Arus kas menjadi unsur paling penting dalam bisnis, sehingga pemilik usaha harus mampu mengelola uang tunai secara optimal. Kemudian, UMKM harus memahami perubahan perilaku konsumen. Konsumen tidak menghilang, yang terjadi adalah perubahan tempat dan perilaku. Yang keempat, ada UMKM harus mereview produknya, termasuk customer service. Kelima, ada menyesuaikan strategi customer dan kanal penjualan. Jurus yang keenam ada dengan merencanakan ulang pendapatan dan memangkas anggaran biaya. Yang terakhir, UMKM dalam kondisi pandemi COVID-19 ini harus berkolaborasi kerjasama sehingga dapat meningkatkan efisiensi berbagai beban kerja dan bahkan mendapatkan ide-ide baru. COVID-19 secara tidak langsung telah sanggup menurunkan angka penjualan akibat berkurangnya pelanggan. Kesulitan pasokan bahan baku menurunkan laba yang diperoleh dan malah menderita kerugian. Akibat wabah COVID-19 ini, pelaku UMKM kesulitan membayar angsuran kredit, atau bisa disebut juga gagal bayar atau tidak berproduksi, tidak berusaha dalam waktu yang lama, sehingga bertambahnya utang. Dalam hal keuangan UMKM harus menjaga ketersediaannya untuk pembayaran kewajiban dan atau modal awal usaha pada saat memasuki masa recovery. Cukup sekian video yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.